Perkenalkan, nama saya Emily Gabriela Langi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai proses pengambilan keputusan yang terdiri dari beberapa fase penting, yaitu intelligence phase, design phase, dan choice phase. Ini adalah gambaran umum proses pengambilan keputusan. Dari realita yang ada, masalah disederhanakan, kemudian masuk ke fase intelijen untuk diidentifikasi, fase desain untuk dirumuskan modelnya, hingga fase pemilihan solusi. Hasil akhirnya bisa berupa keberhasilan atau kegagalan, tergantung bagaimana prosesnya dijalankan. Dari bagian ini, kita bisa melihat bahwa ada 3 fase utama yang menjadi inti dalam proses pengambilan keputusan. 3 fase utama dalam pengambilan keputusan menurut Simon adalah intelligence phase, design phase, dan choice phase. Masing-masing fase memiliki peran penting dalam memastikan keputusan yang diambil benar-benar tepat. Pada fase intelijen, langkah pertama adalah mengenali masalah dengan cara mengidentifikasi dan mengklasifikasikannya. Masalah kemudian diuraikan agar lebih mudah ditangani, dan yang tidak kalah penting adalah menetapkan siapa yang bertanggung jawab menyelesaikan masalah tersebut. Tanpa kepemilikan masalah yang jelas, keputusan bisa saja terabaikan. Untuk memperdalam pemahaman tentang fase intelijen ini, mari kita lihat bagaimana Herbert Simon mengklasifikasikan masalah keputusan. Menurut Simon, pada tahun 1997, masalah keputusan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, masalah terprogram. Yang kedua, masalah tidak terprogram. Dan yang terakhir, masalah semi-terstruktur. Menurut Herbert Simon, masalah dalam pengambilan keputusan dapat dikategorikan berdasarkan tingkat strukturnya. Masalah terprogram adalah masalah rutin yang solusinya sudah jelas dan dapat diselesaikan dengan prosedur standar. Masalah tidak terprogram adalah masalah baru, unik, dan kompleks untuk membutuhkan kreativitas dan intuisi. Sedangkan masalah semi-terstruktur adalah kombinasi keduanya, di mana sebagian bisa diselesaikan dengan prosedur standar dan sebagian lain memerlukan pertimbangan khusus. Setelah kita memahami bagaimana masalah diklasifikasikan, tahap berikutnya adalah melihat bagaimana model keputusan dibangun pada fase desain. Pada fase desain, masalah yang sudah teridentifikasi kemudian dirumuskan ke dalam sebuah model. Model ini berfungsi untuk menyederhanakan masalah sehingga lebih mudah dianalisis. Setelah itu ditentukan kriteria pemilihan, lalu disusun berbagai alternatif solusi. Terakhir, dilakukan prediksi dan pengukuran hasil yang mungkin terjadi, sehingga kita bisa membandingkan alternatif yang ada. Setelah model dan alternatif solusi disiapkan, langkah berikutnya adalah memilih solusi terbaik. Proses ini ada di fase choice. Fase terakhir adalah choice phase. Di sini, pengambilan keputusan menentukan solusi yang terbaik berdasarkan model yang sudah dibangun. Analisis sensitivitas juga didukung untuk melihat bagaimana keputusan bisa berubah bila ada kondisi berbeda. Setelah alternatif terbaik dipilih, disusun rencana implementasi serta sistem kontrol agar solusi berjalan efektif. Dari pembahasan sebelumnya, saya mengambil kesimpulan, pengambilan keputusan bukanlah proses instan, melainkan melalui tahapan yang sistematis, mulai dari mengidentifikasi masalah pada fase intelijen, membangun model pada fase desain, hingga memilih dan mengimplementasikan solusi pada fase pilihan.
Keberhasilan keputusan sangat bergantung pada ketepatan dan menjalankan tiap fase ini. Demikian pemaparan saya mengenai proses pengambilan keputusan. Semoga dapat bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua. Terima kasih.